Saya punya saudara kembar yang tinggal di Bandung. Kami berdua menyukai wanita yang sama. Siapa yang harus maju dan siapa yang harus mundur? Kami berdua tidak mau mengalah dan wanitanya mau dengan kami berdua. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku di Asmini. Dan kali ini aku mau bilang buat kalian semua yang sudah subscribe, thank you banget. Bagi yang belum subscribe, langsung cepetan tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa kalian bisa komen dan tanya pertanyaan sebanyak mungkin. Aku mulai bacain pertanyaan kalian ya. Boleh atau pantaskah pria menikahi wanita yang lebih tua 1-5 tahun? Jawaban aku boleh aja sih. Yang penting kamu nyambung, nyaman, kamu merasa cocok dengan dia. Saat kamu bersama dengan dia, kamu merasa terlengkapi. Jadi kamu dilengkapi oleh pasanganmu. Biasanya pasangan yang lebih dewasa usianya itu bisa lebih memahami kamu, bisa saling mengalah dan bagi aku yang namanya usia hanya sebuah angka. Yang penting kamu harus tahu dan sadar bahwa secara natural nanti pihak wanita akan lebih cepat tua duluan. Jadi kamu pun kalau menerima dia harus siap dengan konsekuensinya karena kamu sudah tahu di awal. Gimana caranya bisa berpikir positif atas diri sendiri sementara keluarga menilai aku negatif? Kamu harus keluar dari lingkaran pikiran bahwa apa yang keluargamu katakan segala sesuatu hal yang negatif tentang kamu, itu kamu percayai. Kamu harus keluar dari situ. Tuhan menciptakan kamu itu lengkap, komplit, sempurna. Oleh karena itu, berpikir dan melihat diri sendiri seperti Tuhan menciptakan kamu baik adanya. Kalau memang ada kata-kata yang negatif, yang mereka lontarkan tentang kamu itu memang benar, jadikan pemicu diri kamu untuk berubah, introspeksi diri. Tapi kalau kamu sudah berusaha dan kamu nggak kayak gitu, dan mereka terus berkata-kata yang negatif, dari dalam diri kamu dan pikiran kamu itu yang harus berubah. Sehingga kamu tidak hidup dari apa kata orang dan apa cap orang tentang kamu yang negatif. Kamu harus dari diri sendiri punya pemikiran bahwa kamu itu positif dan punya banyak nilai lebih. Aku hamil anak kembar. Kata dokter mereka cacat. Sekarang usia kandungan 8 bulan. Haruskah aku menggugurkan kandungan? Ya jangan. Kalau kamu punya pilihan, rawat mereka dengan baik, kasih mereka dengan baik karena mereka adalah pemberian Tuhan untuk kamu. Lagian usia kandunganmu itu sudah besar. Hidup dengan keikhlasan, ketulusan, dan rawat mereka dengan baik. Kami kawin lari sudah 7 bulan karena ortu kami tidak merestui. Sekarang kami berdua kehabisan uang dan tiap hari kami berantem. Apa yang harus kami lakukan? Menurut aku sih, lebih baik kalian kembali ke keluarga kalian. Karena dari cerita kamu, aku melihat bahwa kalian itu belum siap membina rumah tangga. Apalagi cara kawin lari itu tidak tepat sama sekali. Karena restu dari orang tua itu sangat penting. Lebih baik dewasakan diri kalian secara pribadi, karakter, keterampilan, semuanya. Dan akan datang saatnya kamu bisa dengan dewasa memilih pilihan hidup sendiri, termasuk jodoh sendiri. Tapi kalau sekarang aku melihatnya kalian belum siap. Aku sudah 1 tahun suka sama cowok, entah ini cinta atau kagum. Aku bawa dia dalam doa setiap pagi. Apa aku salah? Apa mungkin dia bakal suka sama aku? Ya menurut aku nggak salah kamu doakan dia untuk jadi jodohmu karena kamu suka sama dia. Jadi jangan hanya doa aja, kamu juga harus lakukan pendekatan. Pendekatan lakukan dengan smooth. Jadi kasih perhatian, sapa dia, jalin persahabatan, lakukan hal-hal yang baik sehingga dia bisa melihat kualitas-kualitas yang menarik dan bagus di dalam diri kamu. Saya punya pacar tinggal di Amerika. Saya bingung
apakah cara berpacaran kami ini benar atau hanya main-main. Saya punya rencana untuk pergi ke Amerika, tapi jaraknya sangat jauh. Saya punya tanggung jawab karena adik saya bisu dan tuli. Pasangan saya belum bisa ke Indonesia karena dokumen belum di-approve untuk dia ke luar negeri. Nah, kamu harus telepon dia. Pastikan tentang hubungan kalian. Apakah dia hanya main-main atau dia serius? Kalau dia serius, dia harus bertanggung jawab terhadap hubungan kalian. Misalnya mengupayakan untuk bisa datang, melamar kamu, dan membuat sebuah rencana untuk masa depan kalian. Tapi kalau dia hanya janji-janji dan tidak melakukan action apapun, itu berarti dia hanya main-main. Kamu evaluasi apabila tidak ada langkah-langkah yang baik ke arah masa depan dan rencana yang matang untuk hubungan kalian, mending kamu lupain aja. Dan kamu juga harus cek, soalnya kalau misalnya orang Amerika untuk pergi ke Indonesia itu kan nggak butuh visa. Jadi kamu harus cek apakah benar-benar dia mengalami kesulitan dalam dokumennya atau itu hanya alasan. Saya mau menanyakan, kalau pacar saya melarang saya meminjamkan mobil saya ke orang tua dan adik saya, apa itu benar tindakannya? Kalau dari pertanyaanmu, tentu saja itu tidak benar. Yang punya mobil kamu, yang punya orang tua kamu. Kamu juga punya adik sendiri. Kalau kamu punya mobil dipinjam oleh orang tua dan adik, tentu saja bisa. Tapi apabila mobil itu pemberian atau punya dia dipinjamkan ke kamu, tentu saja dia bisa keberatan untuk meminjamkan kepada orang lain selain kamu yang dipercayakan. Dia sering marah kalau saya pergi dengan mama dan bilang saya tidak dewasa. Apa yang harus saya lakukan? Kembali lagi kamu harus tanya alasannya. Kenapa dia melarang kamu pergi sama mama kamu? Itu kan aneh banget. Sebagai seorang anak, bebas saja pergi sama mamanya. Mama atau ibu adalah seorang yang paling berjasa dalam hidup kita. Seorang yang melahirkan kita. Mau bayar jasa-jasanya pun kita nggak bisa. Kalau mau pergi bersama aja dilarang, bagaimana kamu mau menikahi orang seperti itu? Kecuali dia punya alasan tertentu yang sangat mendasar, misalnya bisa membawa pengaruh buruk terhadap kamu atau mau ngapa-ngapain kamu yang nggak baik. Tapi kalau enggak, itu suatu larangan yang tidak berdasar. Suamiku mata keranjang, punya 2 selingkuhan di luar. Sudah 1 tahun aku ditelantarkan dengan 5 anak-anakku. Terakhir aku minum baygon dan diselamatkan tetangga dan aku dibawa ke rumah sakit. Orang-orang bisa saja dengan gampang menasihati aku, tapi mereka nggak tahu penderitaanku. Aku bongkar tong sampah resto untuk beri makan anak-anakku. Tidak ada jalan lain untuk akhiri penderitaan selain dengan kematian. Aku tahu acaramu ini dari tetanggaku yang pernah tahu kamu. Coba kamu cari pekerjaan yang bisa kamu lakukan yang sesuai dengan keahlian kamu. Misalnya bisa nyuci pakaian, bisa masak, atau bekerja di salon. Cari pekerjaan apapun yang penting bisa menghasilkan dan halal. Kematian dengan cara bunuh diri itu bukan solusi. Itu adalah jalan yang amat sangat salah. Jangan lakukan itu. Aku nulis ini ke kamu sebagai hope terakhirku pada manusia. Aku terjangkit HIV, papaku lari dengan wanita lain, mamaku menjadi depresi. Kamu tahu saat aku curhat ke teman kelompok di mana aku beribadah, mereka yang dulunya kasih support, tiba-tiba semuanya pergi karena takut terjangkit virus ini. Aku benci manusia, aku benci hidup ini, munafik semuanya. Bicara tentang yang Maha Kuasa, seolah semuanya baik-baik saja. Nggak ada yang bisa tolong aku. Kalau kamu jadi aku, bagaimana sikapmu? Tetap berharap pada Tuhan, cari pertolongan. Aku percaya masih ada orang-orang lain yang bisa tolong kamu. Masih banyak orang yang akan tolong kamu. Kalau komunitas atau lingkungan kamu menolak kamu, cari komunitas yang baru. Jadi temukan teman sejati, temukan tempat atau kelompok yang bisa menerima kamu. Tentu saja kelompok yang baik untuk bisa mensupport dan menguatkan kamu ya. Saya punya saudara kembar yang tinggal di Bandung. Saya tinggal di Jakarta.
Kami berdua menyukai wanita yang sama. Siapa yang harus maju dan siapa yang harus mundur? Kami berdua tidak mau mengalah dan wanitanya mau dengan kami berdua. Menurut aku, pilihannya ada dua. Yang pertama, kalian berdua sama-sama mundur. Daripada berebutan, memperebutkan wanita yang sama, lebih baik kalian mencari masing-masing wanita yang berbeda. Karena ketika kalian salah satu jadian dengan wanita itu dan akan menikahi wanita itu, keadaannya akan jadi canggung di dalam keluarga karena ada dua orang yang suka wanita yang sama. Pilihan yang kedua adalah wanita itu disuruh milih kamu atau saudara kembar kamu. Kalau sudah milih, kalian berdua harus konsekuen dengan pilihan wanita itu. Salah satu harus mundur dan berlapang dada, berbesar hati untuk menerima bahwa yang diterima atau yang dipilih adalah kamu atau saudara kembar kamu. Jadi itu aja pilihannya. Semoga kalian bisa menemukan cinta sejati kalian ya. Jangan berantem karena kalian saudara kembar. Lebih akur dan damai kan lebih enak. Oke guys, itu semua pertanyaan dan sudah aku jawab. Aku berharap jawaban aku bisa membantu kalian semua. Bagi kalian yang masih punya pertanyaan, kalian bisa kirimkan di email aku dan juga di media sosial di Twitter, Instagram, dan Facebook aku di Sumiati Supit. Oke, untuk kalian semua tetap semangat dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.